ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Six Sigma. Six Sigma adalah metode peningkatan kualitas yang bertujuan mengurangi cacat atau kesalahan dalam proses kerja maupun produksi. Kata Sigma sendiri berasal dari simbol statistik yang menunjukkan standar deviasi atau tingkat variasi suatu proses. Inti dari Six Sigma adalah semakin kecil variasi proses, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya produk cacat. Pada gambar terlihat perbedaan antara proses Three Sigma dan Six Sigma. Three Sigma masih menghasilkan beberapa produk di luar standar, sedangkan Six Sigma menghasilkan hampir tidak ada produk cacat karena prosesnya lebih stabil dan presisi. Dalam Six Sigma, tingkat kualitas diukur berdasarkan jumlah cacat per 1 juta kesempatan. Semakin tinggi level Sigma, semakin sedikit jumlah cacat. Pada level 6 Sigma, jumlah cacat hanya sekitar 3,4 cacat per 1 juta produk, sehingga kualitasnya sangat tinggi. Materi ini juga menjelaskan bahwa sebagian besar masalah kualitas sebenarnya dapat diselesaikan dengan alat dasar kualitas. Namun, untuk masalah yang lebih kompleks diperlukan pendekatan Six Sigma dan tenaga ahli khusus. Konsep utama Six Sigma dirumuskan dalam persamaan Y sama dengan Fx. Artinya, hasil atau output dipengaruhi oleh berbagai faktor atau proses yang ada. Jika perusahaan dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut dengan baik, maka kualitas produk dan kinerja perusahaan juga akan meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Six Sigma bukan hanya metode pengendalian kualitas, tetapi juga strategi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait organizing Lean Six Sigma. Jadi Lean Six Sigma itu adalah pendekatan manajemen kualitas yang menggabungkan konsep Lean dan Six Sigma, di mana Lean itu berfokus pada pengurangan adanya waste, sedangkan Six Sigma itu berfokus pada pengurangan adanya variasi proses atau defect agar kualitas produk itu maupun jasa itu menjadi lebih baik. Lalu kemudian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan profit perusahaan. Nah, dalam penerapannya, Lean Sigma ini memiliki struktur organisasi khusus yang terdiri dari beberapa peran penting, di mana struktur ini dibuat agar proyek perbaikan itu dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Yang pertama itu ada champion. Nah, champion itu adalah pihak manajemen atau pimpinan yang bertanggung jawab untuk memilih dan mendukung proyek Lean Six Sigma. Champion ini berfungsi sebagai penghubung antara strategi perusahaan dengan proyek perbaikan kualitas. Jadi mereka itu akan menentukan proyek mana yang paling penting untuk dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan pelanggan. Champion itu memperoleh ide proyek itu dari yang pertama itu ada namanya voice of business, itu adalah kebutuhan bisnis. Lalu voice of customer, yaitu adalah kebutuhan dari pelanggan, dan voice of employee, yaitu adalah masukan dari karyawan. Dimana champion ini juga menggunakan analisis seperti Pareto dan cost of poor quality untuk menentukan proyek yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Nah, jadi fokus dari champion ini bukan hanya pada penggunaan tools statistik, tetapi pada bagian proses perbaikan dapat menghasilkan peningkatan dari kinerja perusahaan. Lalu yang kedua itu ada Master Black Belt. Itu adalah senior yang memiliki pengalaman tinggi dalam proyek Lean Six Sigma. Jadi tugas utama mereka itu adalah menjadi mentor dan pelatih bagi Black Belt lainnya, di mana peran Master Black Belt itu meliputi memberikan pelatihan, membimbing proyek, membantu analisis statistik, dan mengembangkan kemampuan Black Belt baru. Lalu yang ketiga tentunya adalah Black Belt. Itu merupakan spesialis Lean Six Sigma yang bekerja penuh waktu dalam proyek perbaikan kualitas, di mana mereka itu akan mendapatkan pelatihan intensif selama beberapa bulan dan bertanggung jawab untuk memimpin proyek DMAIC. Nah, tugasnya itu adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan alat statistik, mengidentifikasi agar penyebab masalah, memimpin proyek, dan meningkatkan efisiensi dan kualitas proses. Lalu yang keempat itu ada Green Belt. Itu adalah anggota tim yang membantu proyek perbaikan secara paruh waktu. Jadi mereka biasanya itu tetap menjalankan kerjaan utama sambil membantu aktivitas Lean Six Sigma, di mana Green Belt itu menggunakan basic quality tools itu seperti flowchart, Pareto chart, histogram, cause and effect diagram. Nah, dalam perusahaan kecil jumlah Green Belt itu bisa lebih banyak dibandingkan Black Belt karena mereka itu membantu implementasi perbaikan di berbagai proses seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah DMAIC.
Jadi DMAIC itu adalah metode utama dalam Lean Six Sigma yang digunakan untuk memperbaiki proses secara sistematis, di mana DMAIC ini terdiri dari 5 tahap, yaitu adalah define, measure, analysis, improve, dan control. Nah, tujuan DMAIC itu adalah untuk mengidentifikasi masalah, mengukur performa proses, menemukan akar penyebab terjadinya masalah, lalu melakukan perbaikan dan menjaga hasil perbaikan itu agar tetap stabil, seperti itu. Oke, yang pertama itu adalah define phase. Define phase itu adalah tahap awal di MAIC yang berfokus pada identifikasi masalah dan tujuan proyek. Nah, tahap define ini terdiri dari beberapa aspek utama. Yang pertama adalah developing the business case. Lalu ada Rumba analysis, di mana ini business case itu harus memenuhi prinsip Rumba, yaitu realistic, understandable, measurable, believable, dan actionable. Lalu yang ketiga itu adalah project risk assessment. Jadi setelah business case ini dibuat, dilakukan penilaian risiko proyek, di mana risiko itu dinilai berdasarkan ketersediaan data, dukungan manajemen, kemampuan menyelesaikan proyek, dan dampak terhadap pelanggan. Lalu yang keempat itu adalah Pareto analysis, di mana ini digunakan untuk mencari penyebab utama masalah kualitas. Bahwa prinsip Pareto itu menyatakan sebagian besar masalah itu biasanya disebabkan oleh sebagian kecil faktor. Jadi contohnya itu adalah satu operasi produksi itu dapat menyebabkan sebagian besar kerugian pada seluruh kualitas perusahaan. Lalu yang kelima adalah problem definition. Jadi ini tuh berisi problem statement, terus lalu tujuan proyek, primary metrics, secondary metrics, dan anggota tim proyek. Jadi tahap ini itu membantu tim untuk menyelesaikan fokus utama proyek. Kemudian masuk ke dalam measure phase, di mana ini bertujuan untuk memenuhi kondisi proses saat ini dan mengukur performa awal proses. Nah, aktivitas dalam measure phase itu yang pertama adalah proses mapping. Lalu yang kedua itu adalah XY metric. Jadi ini XY metric ini digunakan untuk menghubungkan di mana X itu adalah input proses dan Y ini adalah output proses. Jadi setiap hubungan itu diberi bobot sehingga dapat diketahui faktor mana yang paling mempengaruhi hasil dari proses. Lalu yang ketiga adalah FMIA, itu adalah failure mode and effect analysis, di mana itu digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kegagalan dalam proses maupun produk. Lalu yang keempat itu adalah gauge RNR, gauge repeatability and reproducibility, itu digunakan untuk memastikan alat ukur itu memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Lalu yang kelima itu adalah capability assessment, di mana ini digunakan untuk mengetahui apakah proses itu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Lalu fase yang selanjutnya adalah analysis phase, di mana ini bertujuan mencari akar penyebab utama dari masalah kualitas. Di mana tahap ini itu adalah yang pertama defining objektif, lalu yang kedua adalah identifying XS, di mana variable X ini adalah faktor yang mempengaruhi hasil proses. Lalu yang ketiga itu adalah analyzing source of variation, di mana tahap ini itu menggunakan alat statistik dan visual untuk menemukan sumber variasi proses, di mana tujuannya itu juga untuk mengetahui faktor mana yang benar-benar menyebabkan defect atau variasi proses. Lalu fase yang selanjutnya adalah improve phase, di mana ini tahap ini adalah melakukan perbaikan berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya, di mana fokus utamanya itu adalah tahap ini adalah untuk mengurangi defect dan variasi proses. Jadi pada tahap ini itu juga digunakan metode eksperimen seperti itu untuk menemukan kombinasi proses yang paling baik. Kemudian fase yang selanjutnya adalah control phase, di mana ini merupakan tahap terakhir dari DMAIC yang bertujuan untuk menjaga hasil perbaikan itu agar tetap stabil dalam jangka waktu yang panjang. Nah, aktivitasnya itu meliputi yang pertama control chart. Jadi itu digunakan untuk memonitor kestabilan proses dan mendeteksi variasi yang tidak normal. Lalu yang kedua adalah control plan, yang merupakan dokumen yang berisi standar proses, lalu ada
prosedur kerja, tindakan korektif, dan sistem monitoring. Lalu yang ketiga ada training dan documentation, di mana karyawan itu diberikan pelatihan mengenai prosedur baru agar hasil perbaikan itu dapat dipertahankan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Jadi saya akan membahas tentang metode yang diciptakan oleh Genichi Taguchi. Jadi metode ini itu dikembangkan oleh Genichi Taguchi itu untuk membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk dengan cara mengurangi variasi proses dan menciptakan desain yang lebih stabil atau robust design. Konsep utama dalam metode Taguchi adalah bahwa kualitas itu harus dibangun sejak tahap desain, bukan hanya di tahap periksa di akhir produksi. Produk yang baik adalah produk yang tetap bekerja dengan konsisten meskipun terdapat gangguan dari lingkungan mesin atau bahan bakunya. Jadi dijelaskan bahwa Taguchi itu mendefinisikan kualitas sebagai kerugian yang diterima masyarakat akibat penyimpangan produk dari target ideal. Jadi konsep tersebut itu disebut sebagai quality loss function. Jadi persamaan tersebut itu menunjukkan bahwa semakin jauh hasil produk dari target ideal, maka kerugian kualitas akan semakin besar. Karena itu perusahaan harus fokus menghasilkan produk sedekat mungkin dengan target, bukan hanya sekedar memenuhi batas spesifikasi. Lalu pada Taguchi proses, langkah pertamanya itu adalah menentukan karakteristik kualitas yang ingin diperbaiki. Setelah itu perusahaan mengidentifikasi control factors yang dapat dikendalikan oleh noise factors yang sulit dikendalikan. Kemudian dilakukan eksperimen menggunakan orthogonal arrays untuk menemukan kombinasi faktor terbaik dengan jumlah percobaan yang lebih efisien. Hasil eksperimen itu dianalisis untuk menghasilkan proses yang stabil, variasi yang kecil, dan kualitas konsisten. Lalu selanjutnya pada bagian Lean Six Sigma from a contingency perspective. Lean Six Sigma ini merupakan pendekatan populer yang digunakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan juga ketahanan proses melalui pengurangan pemborosan serta variasi proses. Metode ini tuh bersifat teknis dan biasanya membutuhkan tenaga ahli khusus seperti black belt specialist. Lalu Lean Six Sigma juga sangat bermanfaat bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi biaya dan performa proses melalui perbaikan kualitas. Namun, implementasi dari Lean Six Sigma ini tidak selalu berhasil jika perusahaannya itu tidak memahami proses bisnisnya secara menyeluruh. Nah, beberapa penyebab kegagalan implementasi Lean Sigma ini meliputi yang pertama, kurangnya kepemimpinan dari pihak manajemen atau champion. Lalu yang kedua ada ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Lalu budaya organisasi yang tidak mendukung perbaikan. Lalu terdapat resistensi terhadap perubahan. Lalu adanya strategi implementasi yang kurang tepat. Dan terakhir, kurangnya ketersediaan data pada perusahaan. Nah, sebaliknya, keberhasilan Lean Six Sigma ini sangat bergantung pada adanya yang pertama ada budaya organisasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan, lalu terdapat komitmen dan kepemimpinan yang kuat, dan juga ketersediaan data proses yang akurat dan memadai. Jadi, perusahaan yang tidak memiliki data proses yang baik akan kesulitan memperoleh hasil optimal dari penerapan Lean Six Sigma. Oleh karena itu, selain metode dan teknik, faktor organisasi dan kesiapan sistem juga menjadi penentu utama pada keberhasilan implementasi Lean Six Sigma. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian introduction dan literatur review dari jurnal berjudul Exploring the Process of Management System Implementation, A Case of Six Sigma. Jadi pada bagian introduction, penulis itu menjelaskan bahwa banyak perusahaan menggunakan quality management system, salah satunya Six Sigma, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi perusahaan. Nah, Six Sigma sendiri itu kan merupakan metode yang bertujuan mengurangi defect, mengurangi variasi proses, dan meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Namun, menurut penulis, sebagian besar penelitian sebelumnya itu hanya membahas faktor keberhasilan Six Sigma, seperti leadership, training, budaya organisasi, dan penggunaan tools statistik. Penelitian sebelumnya itu juga cenderung menganggap implementasi Six Sigma itu sebagai proses yang linear dan tinggal mengikuti template atau prosedur yang sudah ada. Padahal dalam praktiknya, implementasi Six Sigma itu jauh lebih kompleks, di mana perusahaan itu sering menghadapi konflik internal, resistensi, ketidaksesuaian budaya organisasi, serta kebutuhan untuk menyesuaikan sistem dengan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, penulis itu ingin memahami bagaimana implementasi Six Sigma benar-benar berkembang dari waktu ke waktu di dalam organisasi. Jadi penelitian ini itu dilakukan pada perusahaan engineering bernama Eurodiv selama periode 2007 sampai 2014.
Selanjutnya pada literatur review, penulis menjelaskan beberapa konsep utama. Konsep utama adalah Quality Management System atau QMS, di mana QMS itu merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas proses maupun produk. Dalam penelitian ini, fokus QMS itu yang digunakan adalah Six Sigma. Kemudian penulis juga menjelaskan tentang prescriptive mechanism. Prescriptive mechanism ini adalah implementasi yang mengikuti aturan, template, atau blueprint yang sudah ada. Artinya perusahaan itu hanya menerapkan metode yang sudah ditentukan oleh konsultan atau teori. Contohnya penggunaan FMIA, Design of Experiments, dan Standard Improvement Project. Jadi kelebihan pendekatan ini adalah implementasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikontrol. Namun kelemahannya adalah belum tentu cocok pada kondisi setiap organisasi. Nah, selain itu, penulis juga menjelaskan constructive mechanism, di mana ini merupakan proses pembelajaran organisasi. Dalam pendekatan ini, perusahaan itu tidak hanya mengikuti template, tetapi juga belajar dari pengalaman dan melakukan adanya penyesuaian. Lalu constructive mechanism ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah adaptive learning, dan yang kedua adalah dialectical learning, di mana dialectical learning itu adalah terjadi ketika terdapat konflik atau perbedaan pendapat mengenai implementasi, kemudian organisasi itu mencari solusi melalui diskusi dan dialog. Penulis juga menggunakan teori punctuated equilibrium, di mana teori ini menjelaskan bahwa perubahan organisasi itu tidak selalu berlangsung perlahan. Jadi biasanya organisasi itu mengalami proses stabil terlebih dahulu, kemudian nanti muncul adanya tekanan dan konflik, lalu terjadi perubahan besar secara drastis. Nah, dalam kasus Eurodiv ini, implementasi Six Sigma itu juga mengalami pola yang sama. Jadi awalnya banyak proyek stagnan dan sulit berkembang, tetapi setelah tekanan meningkat, perusahaan itu mulai melakukan perubahan besar dalam struktur dan sistem manajemen. Nah, jadi kesimpulannya dari bagian introduction dan literature review adalah implementasi Six Sigma itu bukan hanya sekedar menerapkan tools dan prosedur saja, seperti itu. Dimana keberhasilan implementasi itu juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk belajar beradaptasi, mengatasi konflik, dan melakukan perubahan organisasi secara menyeluruh. Jadi dalam jurnal ini yang berjudul Exploring the Process of Management System Implementation, A Case of Six Sigma. Jadi di sisi metodenya, penelitian ini itu menggunakan pendekatan longitudinal proses study atau studi proses longitudinal, yang artinya peneliti tidak sekedar membandingkan hasil pada satu titik, tetapi menelusuri rangkaian peristiwa implementasi selama periode 7 tahun, yaitu dari 2007 sampai 2014. Unit analisisnya adalah peristiwa atau event, bukan sekedar variabel statistik biasa. Total terdapat 220 peristiwa yang dikodekan untuk merekonstruksi proses implementasi Sigma di perusahaan Eurodiv. Data penelitian dikumpulkan terutama dari sumber arsip, yaitu 48 dokumen, rapat, dan presentasi tim inti Six Sigma, serta 144 edisi buletin 2 mingguan yang diterbitkan selama proses berlangsung. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara semi terstruktur dan wawancara terstruktur untuk triangulasi, serta meninjau tambahan 82 proyek Six Sigma yang telah selesai. Kekuatan metode ini terletak pada kedalaman data dan kemampuan peneliti merekonstruksi alur perubahan secara kronologis dan rinci. Dalam analisisnya, peneliti memakai model Action Outcome Response. Setiap peristiwa itu dilihat dari 3 unsur: tindakan awal, penilaian hasil, dan respon berikutnya. Dari situ peristiwa dikodekan ke dalam 4 pola, yaitu Programmatic Behavior, Persistent Behavior, dan Adaptive Learning, dan Dialectical Learning. Ini membuat metode penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis, karena mampu menunjukkan bagaimana organisasi belajar selama implementasi. Secara evaluatif, metode penelitian ini itu sangat kuat karena bersifat longitudinal, berbasis banyak sumber data, dan dilewati triangulasi untuk meningkatkan validitas. Namun karena hanya menggunakan satu kasus perusahaan, hasilnya lebih tepat dipahami sebagai pemahaman mendalam terhadap proses, bukan sebagai generalisasi luas untuk semua organisasi. Tapi untuk menjelaskan bagaimana implementasi Six Sigma benar-benar berjalan dalam praktik, desain penelitian ini itu sangat relevan dan meyakinkan. Selanjutnya, pada bagian Case Analysis and Results, penelitian ini membahas implementasi Quality Management System yang berbasis Lean Six Sigma di perusahaan Eurodiv dan menunjukkan bahwa proses implementasi tidak hanya mengikuti
pendekatan standar atau prosedural, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran adaptif sesuai kondisi organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Lean Six Sigma berjalan melalui dua mekanisme utama, yaitu yang pertama, prescriptive mechanism. Jadi organisasi menerapkan praktik Lean Six Sigma dengan meniru metode, alat, dan prosedur standar yang berasal dari konsultan, pelatihan, komunitas Six Sigma, atau perusahaan lain. Pendekatan itu disebut vicarious learning atau pembelajaran melalui pengalaman pihak lain. Contohnya tuh seperti penggunaan alat Six Sigma seperti design of experiment, failure mode and effect analysis, serta format standar proyek perbaikan. Lalu yang kedua yaitu constructive mechanism. Jadi organisasi akan melakukan penyesuaian dan pembelajaran berdasarkan pengalaman internal. Mekanisme ini tuh terdiri dari yang pertama ada adaptive learning, yaitu proses mencoba, mengevaluasi, lalu menyesuaikan praktik Six Sigma agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang kedua dialectical learning, yaitu pembelajaran melalui diskusi, konflik, dan perbedaan pandangan dalam organisasi untuk menemukan solusi yang terbaik. Ia menunjukkan bahwa mekanisme konstruktif lebih dominan dibandingkan mekanisme preskriptif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Lean Six Sigma tidak dapat sepenuhnya dilakukan dengan metode copy-paste, tetapi juga memerlukan penyesuaian terhadap budaya, struktur, nilai, dan kondisi organisasi. Nah, proses implementasi Lean Six Sigma di Eurodiv ini juga mengikuti pola punctuated equilibrium, yaitu adanya periode perubahan bertahap atau incremental adaptation, dan juga diselingi periode perubahan besar dan cepat, yaitu transformational change. Pada fase awal, yaitu wave 0-2, implementasi berjalan optimis, tetapi banyak proyek yang stagnan dan hasil belum terlihat. Kondisi ini tuh menimbulkan tekanan organisasi, sehingga memicu perubahan besar pada wave 2, seperti perubahan struktur organisasi, peningkatan peran kepemimpinan, fokus pada prioritas proyek, serta perubahan budaya kerja dan sistem pengelolaan proyek. Nah, setelah perubahan besar tersebut, implementasi akan kembali berjalan lebih stabil dan bertahap pada wave berikutnya. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Lean Six Sigma tidak hanya ditentukan oleh penggunaan alat dan teknik kualitas, tetapi penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan Six Sigma dipengaruhi oleh faktor mendalam dalam organisasi atau deep structures, seperti kemampuan organisasi dalam beradaptasi, dukungan manajemen, perubahan budaya, pembelajaran berkelanjutan, serta kemampuan dalam mengelola konflik dan perubahan organisasi. Pada bagian discussion, penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi Six Sigma ternyata tidak sesederhana mengikuti template atau langkah-langkah standar. Perusahaan harus melakukan perubahan yang lebih mendalam pada budaya kerja, gaya manajemen, dan struktur organisasi agar sistem dapat berjalan efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa proses implementasi membutuhkan pembelajaran terus-menerus, baik melalui adaptasi maupun penyelesaian konflik dalam organisasi. Selain itu, perubahan besar biasanya baru terjadi setelah muncul tekanan dan masalah yang cukup kuat di dalam perusahaan, sehingga organisasi terdorong untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan transformasi. Pada bagian conclusion, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi quality management system seperti Six Sigma merupakan proses yang kompleks dan tidak sepenuhnya bersifat programatis, hanya sebagian proses yang mengikuti panduan standar, sedangkan sebagian besar lainnya memerlukan pembelajaran adaptif dan penyesuaian sesuai kondisi organisasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi berjalan dengan pola punctuated equilibrium, yaitu adanya periode perubahan kecil yang diselingi perubahan besar dan mendasar. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Six Sigma tidak hanya bergantung pada penggunaan tools, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan mengubah struktur internalnya.